Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini gue mau bahas salah satu kasus pembunuhan di negara Venezuela, di mana korbannya adalah seorang artis yang dulunya adalah seorang Miss ya, atau ratu kecantikan. Kalau kalian nggak tahu Miss itu seperti ini. Nah, si Miss ini bernama Monica Spear, dan kejadian itu mengakibatkan si Monica ini bersama mantan suaminya mengalami perampokan bersenjata yang mengakibatkan mereka berdua tewas gitu. So gimana ceritanya? Let's go. Monica Spear ini lahir pada tanggal 1 Oktober 1984 di kota Maracaibo, Venezuela. Kota Maracaibo ini adalah kota-kota lah di negara Venezuela, kota-kota besar. Nah, sejak kecil dia tinggal dengan orang tuanya di negaranya tersebut, yaitu kota Maracaibo. Tetapi setelah dia lulus SMA, dia melanjutkan kuliahnya di University of Central Florida, Amerika Serikat. Dan setelah lulus kuliah, dia dipilih menjadi Miss Venezuela pada tahun 2004. Dan dari situ dia mewakili kontes-kontes internasional dalam ajang Miss Universe ya. Sehingga popularitasnya ini membuat si Monica ini tampil di beberapa opera-opera sabun di seluruh dunia. Dan juga pada tahun 2005 dia sempat masuk perempat final dalam ajang Miss Universe di Thailand, Bangkok. Dia juga dikenal sebagai aktris telenova yang sempat tampil di beberapa serial televisi Passion Prohibida atau Cinta Terlarang, dan juga For Salvage atau Bunga yang Kejam ya. Dan juga dia memproduksi stasiun televisi Telemundo yang berbasis di Miami, Amerika Serikat. Nah, setelah puncak karirnya sudah mencapai mencapai apa yang dia inginkan lah. Pada tahun 2008, dia memutuskan untuk menikah dengan seseorang yang berkebangsaan Inggris yang bernama Thomas Henry Berry. Nah, dari pernikahannya ini, mereka melahirkan seorang putri yang bernama Maya. Tetapi pada tahun 2012, hubungan si Monica dan suaminya ini agak tidak enak ya, sehingga membuat mereka berdua memutuskan untuk bercerai. Nah, diceritakan bahwa si Monica dan keluarganya ini tidak tinggal di Venezuela, melainkan tinggal di Miami, Amerika Serikat. Nah, kalau kalian tanya, kenapa mereka tidak tinggal di Venezuela, di negara asalnya? Karena negara Venezuela ini memang bukan tempat yang ideal ya, bukan tempat yang baik untuk menjalani kehidupan. Tercatat saja pada tahun 2013 ya, negara ini memiliki angka kriminalitas paling tinggi di dunia. Dalam satu tahun, bayangkan pada tahun 2013, kasus pembunuhan di sana mencapai angka 24.000. Itu dalam satu tahun 24.000 kasus pembunuhan, itu gimana ceritanya? Apa kalian tidak takut gitu? Nah, kondisi inilah yang membuat si Monica dan keluarganya ini memutuskan untuk tinggal di negara Amerika Serikat, tepatnya di Miami. Nah, saat itu si Monica dan mantan suaminya ini sedang berlibur di negara Venezuela, negara asalnya. Nah, kalau kalian bilang, itu kan si Monica dan suaminya ini sudah bercerai, kenapa mereka masih berlibur? Itu demi anak-anak mereka. Mereka memutuskan untuk berlibur bersama untuk membahagiakan anaknya yang bernama Maya ini yang berusia 5 tahun. Nah, pada malam hari tanggal 6 Januari 2014, mereka ini melintasi jalan raya di negara bagian Carabobo. Dan di tengah jalan, mobil mereka ini mogok karena bannya mengenai benda tumpul. Dan diduga benda tersebut sengaja diletakkan di atas jalan sebagai bagian dari aksi perampokan bersenjata ini. Nah, selang beberapa menit kemudian, datanglah sebuah truk derek yang hendak menolong mereka. Dan di dalam truk tersebut terdapat 2 pekerja, dan 2 pekerja tadi pun langsung mengoperasikan mobil mereka yang sedang mogok tadi. Tetapi selang beberapa menit kemudian, datanglah 5 pria bersenjata. Dan melihat hal itu, 2 pekerja derek pun langsung kabur ke kantor polisi yang jaraknya 1,5 km dari lokasi tersebut. Itu kalian bayangin, mereka berani melakukan perampokan yang kantor polisinya nggak jauh dari situ. Itu gila banget sih. Nah, melihat 2 pekerja tadi kabur, keluarganya si Monica ini tidak ikut kabur. Nah, mereka malah memutuskan untuk mengurung diri di dalam mobil.
Tapi yang namanya perampok ya, yang namanya penjahat, mau sembunyi di mana, sekuat apa kunci pintu, itu tetap akan didobrak gitu. Kemudian para perampok tadi langsung memutuskan untuk memecahkan kaca mobil dan menembak keluarganya si Monica ini. Nah, kejadian itu mengakibatkan si Monica dan mantan suaminya itu tewas, tapi anak mereka yang bernama Maya masih selamat, hanya terkena tembakan di bagian kaki. Nah, mendengar laporan dari dua pekerja derek tadi, para polisi pun langsung berdatangan ke lokasi tersebut. Dan sampai di situ mereka melihat Maya yang sedang kesakitan. Dan mereka langsung melarikan Maya ini, anaknya si Monica ini langsung bawa ke rumah sakit. Tapi kedua orang tuanya sudah tewas dan langsung dievakuasi saat itu juga. Nah, setelah kejadian itu, para polisi pun langsung menyelidiki kasus tersebut dan mendapat 7 orang yang ditahan, termasuk seorang wanita dan 2 remaja. Dan kejaksaan setempat mengatakan bahwa ketujuh orang tersebut ditahan atas dugaan keterlibatan karena memang ketujuh orang ini kedapatan memiliki barang-barang milik dari si Monica Spear ini. Dan ketujuh orang tersebut tidak lain adalah 4 orang pria, 1 wanita dan 2 ABG. Itu bayangkan, masih muda udah ngerampok, anjir, itu gila banget sih gitu. Tetapi setelah diinterogasi, setelah diselidiki lebih lanjut, jaksa memvonis berat 3 orang pria, yang mana 3 orang tersebut adalah orang-orang yang mengatur atau semacam bos dari aksi kejahatan ini. Di luar dari 7 orang tersebut tadi ya. Nah, ketiga orang tersebut divonis 20-26 tahun penjara. Yang pertama, Jean Carlos Colina yang berusia 19 tahun, dia dapat ganjaran 26 tahun penjara. Sementara Jose Ferreira Herrera yang berusia 18 dan Nelson Jimenez Alvarez yang berusia 21 tahun di penjara 21 tahun. Dan jaksa di sana mengatakan bahwa 3 terdakwa ini adalah geng-geng besar yang memiliki catatan kasus kriminalitas juga sebelumnya. Jadi bisa dibilang 3 orang ini adalah orang-orang besar yang berpengalaman dalam melakukan pembunuhan atau perampokannya. Kasus ini sangat menarik perhatian netizen Venezuela, termasuk Amerika dan bahkan seluruh dunia, termasuk juga presiden mereka yang bernama Nicolas Maduro yang mengatakan bahwa dia akan berjanji untuk menggunakan tangan besi untuk mengurangi angka kejahatan di negaranya itu. Tapi yang menjadi ironis ya, yang menjadi tragis dalam kasus ini adalah ternyata setelah kejadian itu, setelah beberapa bulan kejadian itu, anak mereka yang masih selamat tadi yang bernama Maya tidak mengetahui kalau orang tuanya itu sudah meninggal atau sudah tidak ada. Hal itu dilontarkan oleh kakaknya si Monica ya, yang merawat si Maya saat itu. Nah guys, itu dia cerita dari si Monica Spear dan mantan suaminya yang bernama Thomas Henry Berry tadi. Jika kalian punya cerita menarik, silahkan komen di bawah.